Gampang itu berkomunikasi itu. Kita suami istri sudah kacau. Regulasi apalagi yang urusan begini ya kan. Nah inilah, tapi ada kalau kita bisa pertemukan. Nah, itu ada seninya untuk bisa. Sekarang kita masuk ke hal yang sama. Gampang itu berkomunikasi itu. Kita suami istri sudah kacau. Regulasi apalagi yang urusan begini ya kan. Nah inilah, tapi ada kalau kita bisa pertemukan. Nah, itu ada seninya untuk bisa. Regulasi bidang ekonomi dan industri mungkin ada sesuatu perbaikan lebih baik. Industri Ya, banyak yang saya lihat undang-undang kita ini yang tumpang tindih sebetulnya. Nah, saya sendiri sedang mencoba dengan kawan-kawan mengevaluasi. Saya minta kawan-kawan asosiasi coba berikan apa untuk bisa mendorong industri kita supaya industri kita betul-betul bisa menjadi tuan rumah di negara kita, bukan bisa cuma jadikan pasar. Nah, ini banyak, misalnya antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian itu ada yang suka overlap, tidak saling mendukung. Ini yang menjadi salah satu tema untuk kita bisa dalam 5 tahun bisa menjadi Indonesia sebagai negara industri. Karena Indonesia negara industri, kita punya mulai sektor mana? Dan bukan sekedar mempekerjakan orang dengan ada investasi masuk. Perbaikannya mungkin sektor mulai dari sektor yang paling menjadi perhatian yang paling perbaikannya banyak sekali. Saya waktu masih kadin saya pernah buat roadmap industri 2014 visi 2020. Tujuannya apa? Ketika 1998 ekonomi lagi susah, banyak para pengusaha yang berkeluh kesah. Tapi saya waktu itu diskusikan dengan kawan-kawan, saya bilang apakah masih ada harapan ke depan? Karena semua udah komplain kepada pemerintah. Nah pengusaha kalau udah cuma komplain aja kan susah. Kita harus melihat poinnya apa yang bisa untuk mengembalikan dan menjadikan kita bangkit gitu pada waktu era sulit pada waktu itu. Sekarang kita masuki hal yang sama. Padahal Indonesia, pemerintah Pak Jokowi sekarang ini sudah membangun infrastruktur, salah satu fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ini kan harus diisi sekarang. Kalau yang dulu kita misalnya untuk menjaga stabilitas harga, dari pengalaman saya waktu saya masih Menteri Perdagangan, cabai tiba-tiba bulan 11 bisa inflasi tinggi. Saya berpikir ada hal siapa makan cabai sampai inflasi tinggi pada waktu itu. Salah satunya adalah ketika saya datang ke pasar induk, dialog sama mereka. Pelabuhan waktu itu tidak sebagus sekarang. Ya. Dari NTT kalau tidak salah, cabai dikirim ke Pulau Jawa, dia punya misalnya satu truk isinya 1 ton. Karena dia harus lama di pelabuhan, dia hilang 200 kilo. Dia harus hitung kosnya 1 ton, tapi dia bisa jual 800. Dia bikin harga itu mahal. Jadilah sekarang kan sudah nggak lagi. Nah ini harus terus diisi supaya benar-benar dari daerah bisa mengisi pasar Indonesia. Dulu kita impor jeruk masih lebih murah daripada buat dalam negeri kan. Nah sekarang kan udah nggak lagi, udah nggak harus. Oke Pak, terakhir tentang RUU Ketenagakerjaan Pak, mempertemukan keinginan antara para pekerja dan pengusaha. Ya ini harus kita bahas bahwa sebetulnya begini, harus kalau bagi saya kalau nggak ada investasi nggak ada lapangan kerja. Iya kan? Tapi investor tuh masuk ke Indonesia juga melihat ada lapangan kerja yang besar, ada sumber daya manusia yang besar. Nah bagaimana kita mengharmonisasi hubungan antara dua ini, antara si investor dan juga kepada si tenaga. Disinilah tidak hanya sekedar investor undang-undang memberikan lapangan kerja, tapi bagaimana investor masuk ke manusia kan manusia, menjadikan hidupnya itu manusia, bukan sekedar tapi menjadi aset. Yang selalu kita ngomong bahwa manusia itu aset, jangan lupa sumber kunjungnya adalah manusia, bukan teknologi semata-mata. Pak, dalam jangka pendek itu pengalaman saya. untuk menjaga iklim investasi dan iklim ekonomi